Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama Bang Fikri Fahmi, NPMG 1D018-049. Di sini Abang akan membacakan materi tentang materi ke-8, yaitu hukum bacaan tajwid. Langsung saja kita ke materinya. Al-Quran merupakan kitab suci yang dimiliki umat Islam sebagai pedoman hidup yang berisikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memiliki banyak keistimewaan, salah satunya adalah dengan cara membaca Al-Quran yang berbeda dengan bacaan lainnya. Bahkan cara berbicara orang Arab pun tidak sama dengan membaca Al-Quran. Selain itu, membaca Al-Quran juga hal yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bacaan Al-Quran akan menyelamatkan pembacanya di hari akhir, sebagaimana yang disebutkan dalam dalil berikut ini. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim 804. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada materi ke-8 ini, yaitu peserta dapat memperhatikan hukum bacaan tajwid ketika membaca Al-Quran. Nah, langsung saja kita ke materinya, yaitu pengertian tajwid. Pengertian tajwid secara kamus berarti melakukan sesuatu dengan baik dan indah, atau bagus dan membaguskan. Tajwid berasal dari bahasa Arab yakni jawwada. Sedangkan dalam ilmu qiraah memiliki arti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Sehingga dapat bahwa ilmu tajwid merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafazkan huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Nah, adapun macam-macam hukum bacaan tajwid, dalam Al-Quran terdapat macam-macam hukum bacaan tajwid yang harus diperhatikan ketika seorang membaca suci Al-Quran. Alasannya, agar ayat yang dibaca tidak rusak arti sebenarnya. Sebelum mengenal huruf bacaan tajwid, seorang harus lafal huruf-huruf hijaiyah sebagai berikut. Yaitu ada 29 huruf hijaiyah, yang dimulai dari alif, ba, ta, sampai ya. Nah, langsung saja kita ke materi intinya, yaitu hukum bacaan itu ada dua, yaitu hukum bacaan nun mati atau tanwin, dan hukum bacaan mim mati. Yang pertama, kita mulai dari hukum bacaan nun mati. Hukum bacaan nun mati atau tanwin adalah hukum bacaan nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang sudah dibagi dalam beberapa kategori seperti di bawah ini. Yang pertama, izhar halki. Izhar secara bahasa artinya jelas, dan izhar halki adalah hukum bacaan apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu huruf izhar halki yang berarti tenggorokan. Maka cara mengucapkannya harus jelas juga. Huruf-huruf tersebut antara lain alif, hamzah, ho, ain, hain, ha, dan ha. Contoh bacanya adalah narun hamiyah. Nah, itu nun matinya dibaca jelas ya. Narun hamiyah. Kemudian selanjutnya yaitu idgham bigunah. Idgham bigunah artinya melebur disertai dengungan atau yang berarti memasukkan salah satu huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Dan lafal dari idgham bigunah tersebut haruslah mendengung jika bertemu 4 huruf berikut, yakni nun, mim, waw, dan ya. Nah, untuk contohnya kita lihat di sini, yaitu idgham bigunah fi amadim mumaddadah. Nah, jadi nun matinya itu seperti hilang tapi digantikan dengan mim, yaitu fi amadim mumaddadah. Nah, dan selanjutnya yaitu idgham bilaguna. Idgham bilaguna artinya melebur tanpa dengung atau memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai suara mendengung. Huruf bacaan tersebut berlaku jika nun atau tanwin bertemu huruf berikut lam dan ro. Nah, contohnya di sini yaitu malam. Nah, itu kan la-nya tidak, nun matinya hilang tapi diganti la dan tidak berdengung. Itu malam. L-nya itu jelas. Nah, kemudian yaitu iklab. Iklab adalah suatu hukum bacaan Al-Quran yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan satu huruf saja, yaitu huruf ba. Di dalam baca ini, bacaan nun mati atau tanwin tidak lagi dibaca sebagai nun atau
tanwin berubah menjadi bunyi huruf mim. Contohnya ikhlas. Contohnya yaitu layum bazan. Nah, di situ kan nun matinya hilang diganti mim, dan juga untuk iklab ada tandanya itu di atas nunnya itu huruf mim. Nah, selanjutnya itu ikhfa hakiki. Ikhfa memiliki arti menyamarkan. Hukum bacaan ini berlaku bila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Nah, yakni ta, sa, jim, dan seterusnya. Nah, cara menghafal untuk ikhfa hakiki tidak perlu, yaitu kalian hanya perlu menghafal keempat yang sebelumnya itu isar halki, idgham biguna, idgham bilaguna, dan iklab. Nah, untuk jika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa hakiki, maka nun mati atau tanwin tersebut harus dibaca samar atau tanda baca isar dan bacaan idgham. Nah, selanjutnya yaitu hukum bacaan mim mati. Selain itu, ada juga hukum bacaan yang didasarkan pada pertemuan mim mati dengan huruf tertentu, di antaranya sebagai berikut, yaitu ikhfa safawi. Ikhfa safawi berbeda dengan ikhfa hakiki, yakni bukan nun mati yang bertemu dengan huruf ikhfa, melainkan huruf mim mati yang bertemu dengan huruf ba. Ikhfa syafawi dibaca dengan cara samar-samar pada bibir dan juga didengungkan. Contoh baca ikhfa itu kita lihat di sini saja. Hukum baca mim mati yaitu ikhfa syafawi di sini. Fahkum bainahum. Fahkum bainahum. Nah, itu M-nya M-nya itu dibaca samar-samar, yaitu fahkum, fahkum. Jadi agak didengungkan ya. Kemudian idgham mimi. Idgham mimi atau idgham mutalasi lain sangat mudah diingat, yakni ketika huruf mim mati bertemu huruf mim dengan cara melafalkan bacaan tersebut adalah membaca huruf mim merangkap secara mendengung. Contoh bacanya itu kum min fi'ah. Itu kum min. Jadi M-nya itu double, kayak rangkap. Nah, yang ketiga itu isar safawi. Hukum bacaan isar safawi berlaku apabila huruf mim mati mim bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba. Adapun cara membaca isar ini dilafalkan dengan jelas pada bibir sambil menutup mulut. Contohnya di sini yaitu tamsu. Tamsu, mimnya itu tertutup ya, tam. Yaitu yang lainnya yaitu la'allakum, kum itu ditutup dan jelas. Nah, sekian dulu materi dari abang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.